Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan mengenai gas kromatografi. Gas kromatografi merupakan teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi dari komponen-komponen dalam fase gerak dan fase diam untuk menentukan senyawa-senyawa yang mudah menguap. Berikut adalah gambaran instrumen gas kromatografi. Gas kromatografi memiliki 5 komponen utama. Yang pertama adalah gas pembawa atau carrier gas adalah fase gerak yang berfungsi untuk mengantar sampel melalui kolom. Gas pembawa yang digunakan biasanya gas inert seperti helium atau gas yang tidak reaktif seperti nitrogen. Kedua adalah injektor. Injektor adalah tempat untuk menginjeksikan sampel yang akan dianalisis. Karena pemisahan terjadi di fase gas, maka sampel yang berupa cairan harus divaporasikan terlebih dahulu di injektor. Oleh karena itu, suhu di dalam injektor harus 50 derajat lebih tinggi daripada titik didih campuran. Yang ketiga adalah kolom. Kolom adalah tempat terjadinya pemisahan karena terdapat fase diam atau stationary phase. Kolom terletak di dalam oven yang berfungsi untuk menjaga temperatur agar tetap stabil. Kolom terbagi menjadi dua, yaitu kolom kapiler yang berada di depan dan kolom kemas yang berada di belakang. Yang membedakan dua kolom ini adalah kolom kemas memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan dengan kolom kapiler. Dan untuk panjang kolom kemas lebih pendek dibandingkan dengan kolom kapiler. Selanjutnya detektor. Detektor berfungsi untuk mendeteksi zat yang akan dianalisis. Detektor yang sering digunakan adalah flame ionization detector dan thermal conductivity detector karena keduanya sensitif untuk hampir semua komponen. Dan yang terakhir adalah recorder atau pencatat, berfungsi untuk mengubah sinyal dari detektor yang diperkuat melalui elektrometer menjadi kromatogram. Prinsip kerja gas kromatografi. Pada dasarnya, prinsip dasar pemisahan dengan menggunakan alat gas kromatografi adalah pemisahan campuran dalam jumlah mikrogram dengan melewatkan sampel yang diuapkan dalam aliran gas melalui kolom yang mengandung fase cair atau padat stasioner. Komponen bergerak dengan laju yang berbeda karena perbedaan titik didih, kelarutan, ataupun absorpsi. Prosedur pengoperasian instrumen gas kromatografi. Pertama-tama, kita pastikan terlebih dahulu kabel power terhubung ke sumber listrik. Kemudian, siapkan kebutuhan analisis seperti alat dan bahan yang akan digunakan untuk analisa. Gas pembawa yang terdapat dalam tabung gas dialirkan dengan cara memutarnya berlawanan arah jarum jam, sehingga gas pembawa sebagai fase gerak dapat mengalir ke instrumen. Kemudian, kita hidupkan kompresor udara, alat GC14B, dan kita hidupkan juga PC. Pastikan suhu injektor, kolom, dan detektor sesuai dengan spesifikasinya dengan sampel yang akan kita analisis tersebut. Selanjutnya, kita nyalakan flame ionization detector dengan pematik api. Setelah semua alatnya siap, lalu kita lakukan proses injeksi sampel. Proses injeksi sampel ke dalam injektor dilakukan menggunakan shearing sambil menekan tombol start pada instrumen kromatografi. Fungsi dasar dari injeksi adalah mengubah fase sampel menjadi gas atau uap. Sampel yang telah menjadi gas atau uap akan dibawa oleh gas pembawa menuju kolom. Kolom merupakan fase diam pada gas kromatografi. Selain itu, di dalam kolom juga terjadi proses pemisahan yang melibatkan gaya van der Waals antar molekul. Gaya ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron atom lain yang disebut juga dengan gaya tarik-menarik elektrostatis. Komponen-komponen campuran yang telah terpisahkan satu persatu meninggalkan kolom. Suatu detektor diletakkan di ujung kolom untuk mendeteksi jenis maupun jumlah komponen campuran. Hasil pendeteksian direkam dengan recorder dan dinamakan kromatogram yang terdiri dari beberapa peak. Jumlah peak yang dihasilkan menyatakan jumlah komponen yang terdapat dalam campuran, Oke, baik. sedangkan Di sini luas saya peak akan bergantung pada kuantitas suatu menjelaskan komponen bagaimana dalam cara campuran. pengolahan data berupa kalibrasi.
Nah, di sini setelah kita mendapatkan luas area senyawa terhadap 2-propanol, nah di sini kita bisa membandingkan dengan kurva kalibrasi. Nah, kurva kalibrasinya kita buat dulu di sini, dan di sini sudah tertera yaitu kurva kalibrasi tersebut. Nah, semisal luas daerah etanol dan luas daerah 2-propanol dengan konsentrasi 3% dan mendapatkan rasio 0,397. Nah, nilai rasio ini bisa didapatkan dengan rumus luas daerah etanol per luas daerah 2-propanol. Nah, di sini dari konsentrasi 3% ini luas daerah etanolnya kita dapatkan di sini 3682131 per luas daerah 2-propanol yaitu 9253830. Nah, luas daerah etanol tadi dibagi luas daerah 2-propanol sehingga mendapatkan 0,397 sampai dengan seterusnya sampai dengan konsentrasi 15%. Nah, di sini bisa kita dapatkan kurva kalibrasi ini. Nah, setelah kita dapat kurva kalibrasi ini, yaitu dari grafik persamaan linear Y sama dengan 0,1001 X tambah 0,1918 ini dengan nilai rata-ratanya yaitu 0,9721, yaitu didapatkan dengan dari konsentrasi etanol 3% sampai 15% tadi, dan rasionya dari 0,397 sampai dengan 1,618 ini. Nah, dan diperolehlah nilai rata-ratanya 0,9721. Hasil tersebut sudah dapat dikatakan baik karena nilainya mendekati 1. Nah, nilai koefisien korelasi yang baik yaitu R sama dengan 1. Pak, nilai rata-ratanya itu sama dengan 1. Dengan demikian, detektor FID telah memberikan respon yang baik. Telah memberikan respon yang linear. Nah, yang baik antara luas puncak dan konsentrasi, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa alat kromatografi gas yang digunakan mempunyai linearitas yang tinggi. Nah, persamaan garis yang digunakan pada kurva kalibrasi diperoleh dari metode akurasi terkecil, yaitu Y sama dengan AX tambah B. Dengan adanya hubungan linear antara luas area dengan konsentrasi analit yang diukur, maka persamaan yang diperoleh dapat digunakan dalam menghitung konsentrasi sampel. Nah, jadi misalnya nih kita ingin mencari konsentrasi etanol dari konsentrasi yang 3% tadi misalnya. Nah, yaitu kita itu menggunakan rumus rasio kurang B per A. Jadi di sini kan A dan B-nya udah dapat nih. Yang B itu 0,1918 itu 0,1918 dan si A-nya itu 0,1001. Jadi misalnya rasionya itu kita dapat 0,397 kurang nilai B tadi yaitu 0,1918 per nilai A itu 0,1001. Jadi dapatnya hasilnya konsentrasi etanol itu 2,04. Jadi begitu, setelah kita dapat luas area senyawa terhadap 2-propanol tadi, terus kita bandingkan dengan kurva kalibrasi. Nah, setelah itu baru kita mendapatkan konsentrasi yang kita cari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.